أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah salat maghrib Masjid Al-Kautsar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para orang tua kami, tetik pandai tokoh masyarakat, pengurus masjid dan seluruh jamaah yang hadir, yang mudah-mudahan senantiasa berada dalam hidayah petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mengawali kajian kita majelis ilmu pada malam hari ini dengan bersyukur kepada Allah yang memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, umur yang panjang, sampai kita bertemu dengan bulan Sya'ban, yang di bulan Rajab kemarin kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baddilna Ramadan. Yang tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dipanjangkan umur kita, disehatkan jasmani kita, sehingga bisa nantinya memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan. Amin. Wassalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa kajian kita di pekan pertama di awal bulan di Kamis malamnya ini membahas tentang kitab Naswaul Iman karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Jaltani Al-Jawi. Sudah kita sampai kita pada pembahasan makalah kajian nasihat yang ke-18 pada bab yang 33. Malam hari ini kita baca satu nasihat atau dua. Kemudian setelah itu kita bahas tentang keutamaan bulan Sya'ban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makalah nasihat yang ke-18 ini dari Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhu, dari kalangan sahabat. Apa kata beliau? Innama halaka man halaka qablakum. Sesungguhnya hancurnya orang-orang yang ada sebelum kalian, yakni umat-umat terdahulu, umat sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara sebab kehancuran mereka, kebinasaan mereka? Bitalati khisalin, ada 3 hal yang menjadi penyebab kenapa mereka hancur, binasa, rusak, maknanya dari sisi tatanan kehidupan mereka. Yang pertama, bifudulil kalami. Orang-orang terdahulu itu di antara perilaku menyimpang dalam kehidupan mereka adalah banyak berbicara.
ataupun kemudian yang menyebabkan umat terdahulu dan kebinasaan juga karena mereka banyak menolak para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Seperti kisah yang kita temukan dalam Al-Quran, yang bagaimana ketika Bani Israel diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Jadi karena mereka banyak bertanya, kalau sudah disuruh sembelih seekor sapi, artinya sapi mana saja, mau yang jantan, mau betina, mau warna kulitnya hitam, mau yang bulunya warna apalagi putih, terserah. Yang penting masuk dalam kategori sapi. Tapi mereka bertanya ini mereka pada hakikatnya ya dibuat-buatnya. Maka mereka bertanya, sapi bagaimana wahai Nabi? Banyak sapi yang bentuknya jenisnya seperti apa? Kalau tidak salah ini adalah kemudian ketika Nabi Musa dan Nabi Ibrahim ya menyuruh kepada kaum mereka untuk menyembelih sapi. Kalau tidak salah Nabi Musa. Lalu kemudian mereka bertanya sapi yang seperti apa? Misalnya diberitahu lagi sapi yang seperti ini bentuknya, warnanya apa? Dikasih tahu lagi warnanya yang kuning keemasan. Ditanya lagi yang seperti apa? Padahal mereka bertanya-tanya itu pada hakikatnya malas untuk menunaikan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malas justru maka semakin sulit karena banyak pertanyaan, susah untuk mencari sapi yang dimaksud. Maka begitu juga dengan kita, jangan sampai kita dalam kehidupan ini banyak bertutur kata, berbicara yang tidak ada manfaatnya, tidak mendatangkan kebaikan dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia kita. Yang kedua, fudul ta'ami, banyak makan. Ya, maknanya lebih, yaitu makanan itu la yu'inuhu ala din, tidak membantunya dalam beragama atau melakukan ketaatan. Maka nanti kita di bulan suci Ramadan sahur itu tujuannya untuk memberi kita kekuatan. Itu bermanfaat. Jangan sampai kita meninggalkan makan sahur. Lebih daripada itu, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kata Nabi, bersahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan, Walaupun hanya segelas air atau sebiji atau satu butir kurma, yang penting kita ada bersama. Maka maknanya di sini makanan yang tidak membantu kita dalam urusan agama kita. Wa fudulul manami, banyak tidur. Wa huwa ma la yanfa'uhu fid-din, tidur yang tidak bermanfaat untuk agama. Dalam agama kita ada sunnah namanya qailulah, tidur siang hari, tidur sedikit, tidak lama. Ya, untuk apa tujuannya tidur di siang hari ini? Untuk membantu agar bisa bangun di tengah malam nanti untuk tahajud. Maka tidur yang seperti ini tentu bermanfaat untuk agama kita. Ada yang tidur lama, ya. Bayangkan kalau kita misalnya sehari semalam tidur berapa jam saja? 6 jam. Ya. Tidur 6 jam. Kalau umur kita berapa? 60 tahun. Itu berapa yang sudah kita habiskan dari tidur kita itu? 20 tahun. Itu dari 60 tahun itu kerjanya di tidur saja. Bayangkan kalau lebih daripada 6 jam kita tidur sehari semalam. Tentu lebih banyak lagi waktu yang kita habiskan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dimaksud diinginkan di antara makna yang disampaikan oleh sahabat ini, di antaranya tentu perkara-perkara yang baik adalah mengurangi bahasa atau berbicara yang tidak bermanfaat. Jelas Nabi kita pun mengatakan qulil haqqa, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkata yang baik, kalau tidak baik maka diam. Begitu juga dengan makanan, yang disuruh kita untuk jangan banyak mengenyangkan perut kita. Jadi jangan sampai datang waktu berbuka balas dendam, makannya 2 piring, kolak pisang dihajar, ada lotek di sampingnya dihabiskan, ada gorengan, es cendol, es teh habis semua. Giliran datang sholat isya, jalannya sudah sempoyongan karena perutnya kepenuhan. Ini tidak boleh. Ketika kita berbuka itu setan datang menggoda kita, merayu kita agar kita makan sebanyak-banyak. Maka apa gunanya kita sudah berpuasa 10 jam, 11 jam, ya? Tapi begitu kita makan ataupun berbuka, kita tidak bisa menahan diri, menahan hawa nafsu kita. Maka ini nasihat yang disampaikan. Begitu juga dengan tidur. Orang yang sedikit tidurnya di malam hari adalah orang yang kemudian tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita cukupkan satu nasihat kita baca pada malam hari ini. Kemudian kita membahas tentang bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban adalah kemudian di antara bulan yang juga punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara bulan Sya'ban, kira-kira apa yang teringat pada kita? Nisfu Sya'ban. Itu yang umum. Adalah ada malam namanya malam Nisfu Sya'ban. Nisfu artinya pertengahan. Jadi tanggal 15 Sya'ban, di malam harinya itu malam yang mulia. Dianjurkan kita untuk beribadah, menghidupkan malam itu dengan segala macam ibadah apapun. Mau sholat sunnahnya, mau kemudian qiyamul lail, mau zikir, istighfar, doa, baca Quran, baca Yasin, semuanya amal-amal ibadah yang baik kita kerjakan di malam tersebut. Malam ini sudah tanggal berapa Sya'ban? 10 atau 11 ya. Jadi kalau sampai nanti masuk di tanggal 15 Sya'ban, di maghrib hari, karena pergantian kalender Hijriah ini di sore hari, karena penanggalannya qamariyah, bulan. Jadi bulan itu nampak ataupun bertambah di sore hari, di malam hari. Maka begitu masuk malam nisfu Sya'ban, maka hidupkan malam itu dengan banyak beribadah. Selain daripada nisfu Sya'ban ini, apa yang terjadi lagi di bulan Sya'ban? Ada satu buku yang diberi judul Madza fi Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Buku yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani, ulama yang sudah sering kita mendengar nama beliau karena banyak guru-guru di Indonesia ini, kiai, masyayikh, ya, pimpinan pesantren itu dulunya berguru dengan beliau di Makkah Al-Mukarramah. Beliau Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani, dari namanya saja Al-Makki, berarti orang Mekah. Dan kita orang Kampar Al-Kambari, orang Padang Al-Padani. Maka beliau Al-Makki, lahir, besar, wafat di Mekah. Yang meneruskan sekarang majelisnya ada anak beliau, ya, Sayyid Ahmad, kalau tidak salah nama anak beliau, Al-Hasani. Kalau dilihat Hasan ini jalur keturunan daripada Sayyidina Hasan. Jadi beliau ini cucu daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau maknanya keturunan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diberi gelar di awalnya Sayyid. Kita kalau mendengar Sayyid, Syarif, Syarifah, itu adalah di antara nama-nama yang biasa disematkan kepada zuriat keturunan Rasulullah SAW. Atau yang lebih kita kenal sekarang ini dengan nama di daerah kita Habib. Jadi kalau kata ada nama Habib Rizik Syihab, itu keturunan Rasulullah SAW. Di tempat kita ada, kita sering dengar Habib Muhammad bin Haidar Syahab, ada Habib Taufik. Itu maknanya beliau, mereka
diri mereka darah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab itu disebutkan beberapa hal yang terjadi di bulan Sya'ban, sehingga bulan Sya'ban ini juga bulan yang mulia. Yang pertama di antaranya tahwilul qiblah. Di bulan Sya'ban ini bulan peralihan kiblat. Maknanya apa Ustaz? Dulu umat Islam sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Lalu kemudian turun ayat, diperintahkan kepada baginda Rasulullah untuk sholat menghadap ke Masjidil Haram. Kemarin di bulan Rajab kita peringatan di sholat dan Mi'raj, sering mendengar dibacakan ayat minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Perjalanan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dan di bulan Sya'ban ini yang terjadi kebalikan. Kiblat minal Masjidil Aqsa pindah ke Masjidil Haram. Sejak saat itu sampai sekarang dan sampai kiamat. Karena tak akan ada perubahan. Jadi Rasulullah ada hajat, keinginan, minta kepada Allah agar sholat menghadap ke Masjidil Haram. Maka Allah perintahkan pada nama taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral Masjidil Haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maka kemudian Rasul sholat setelah mendapatkan perintah ini, sholat menghadap Masjidil Haram sampai sekarang. Karena Nabi senang ingin sholat menghadap Masjidil Haram. Banyak di antara hikmah yang disampaikan oleh para ulama kita. Karena kalau misalnya terjadi seperti sekarang ini, bagaimana Masjidil Aqsa itu dijajah oleh Zionis Israel. Maka tetap yang terjaga adalah kemudian dua tempat yang suci, ya Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Musharrafah. Bahkan nanti Dajjal tidak bisa memasuki dua tempat suci. Maka di bulan Sya'ban terjadinya perintah tentang peralihan kiblat sholat ini, yang dikatakan kurang lebih umat Islam sholat menghadap ke Masjidil Haram, menghadap ke Masjidil Aqsa. Sebelum menghadap ke Masjidil Haram sholatnya kurang lebih 1,5 tahun atau 17 bulan 3 hari. 17 bulan berarti 1 tahun 5 bulan. Karena 1 tahunnya 12 bulan, tambah 5, 17, 3 hari. Ya kalau kita hitung-hitung mudah diingat, ya, kurang lebih 1,5 tahun. Sholat menghadap Masjidil Aqsa, kemudian datang turun perintah sholat menghadap Masjidil Haram. Ini peristiwa yang pertama. Maknanya ini juga erat kaitannya dengan masalah sholat. Hari di bulan Rajab kemarin sholat dan Mi'raj yang dibahas sholat. Di bulan Sya'ban ini juga peristiwa tentang sholat peralihan kiblat. Maka maknanya di bulan Rajab kita memperbaiki melihat kualitas sholat kita. Di bulan Sya'ban juga demikian, agar kemudian di bulan Ramadan bisa istiqomah kita menjaga sholat 5 waktu dan juga tentunya sepanjang tahun. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada namanya raf'ul a'mali. Di bulan Sya'ban ini amalan kita 1 tahun ini dikumpulkan dan diangkat, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara amalan beliau di bulan Sya'ban ini banyak berpuasa. Bahkan dikatakan tidak ada bulan yang lebih banyak Rasulullah berpuasa melebihi bulan Sya'ban. Kalau Ramadan jelas full, penuh sebulannya, 29 hari atau 30 hari. Maka sahabat Rasulullah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala, Usamah bin Zaid berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min asyhuri ma tasumu min Sya'ban. Saya tidak melihat engkau ada berpuasa di antara bulan-bulan yang ada, melainkan engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Maknanya kenapa engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi, dzaka syahrun yaqulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Itu adalah kemudian bulan
Sya'ban. Kenapa? Karena berada di antara Rajab dan Ramadan. Manusia ataupun kita ini banyak berpikir Rajab. Apa datang setelah Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, seolah-olah Sya'ban ini numpang lalu saja. Nah, padahal ini juga bulan yang penting. Banyak diabaikan oleh manusia, kata Rasulullah. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Sementara di bulan Sya'ban ini, kata Rasulullah, bulan diangkatnya amal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Kata Nabi, saya senang amal aku diangkat kepada Allah dan aku dalam keadaan berpuasa. Maknanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyak beramal saleh di bulan ini. Tidak bisa puasa, baca Quran. Tidak baca Quran, sedekah. Tidak sedekah, zikir. Tidak zikir, doa. Apapun amal-amal saleh diperbanyak di bulan Sya'ban ini agar bertambah amal kita yang akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenai diangkatnya amal kita ini tentu banyak waktunya. Tidak hanya di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini dikatakan sekali setahun ataupun amalan satu tahunnya dikumpulkan. Ada juga amalan kita ini diangkat ya di setiap hari. Amalan yang kita kerjakan sejak masuk waktu malam tadi ya sampai sebelum masuknya waktu pagi besok itu diangkat nanti oleh malaikat dihadapkan kepada Allah. Amalan yang kita kerjakan tadi pagi, sejak pagi sampai sebelum masuknya malam juga dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nanti amalan di setiap pekannya, setiap hari Senin dan hari Kamis. Maka hari Senin, hari Kamis ini juga hari yang baik. Makanya Nabi berpuasa ya, di hari Senin dan di hari Kamis. Di hari Senin ditanya kenapa? Karena kata Nabi itu hari aku dilahirkan. Maka beliau berpuasa. Hari Kamis kenapa? Karena hari Kamis dibukanya pintu langit, dibukanya pintu surga. Maka senang Nabi berpuasa hari itu agar ada amalan yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang langsung diangkat amalan kita ini adalah waktunya menjelang zuhur ataupun ketika masuk waktu zuhur itu. Maka Nabi sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Ditanya kenapa ya Rasulullah? Rasulullah SAW waktu itu adalah dibukanya pintu langit. Aku senang ada amalanku yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Sya'ban taqdirul a'mal, bulan ditetapkannya umur kita. Apa maknanya ditetapkan umur kita? Adalah waktunya Allah Subhanahu wa ta'ala menulis siapa saja yang akan meninggal di tahun ini disampaikan kepada malaikat. Karena umur kita ini 60 tahun, 50 tahun ini sudah sejak dahulu dicatatnya, sejak kita di dalam rahim sudah dituliskan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikatnya menghidupkan roh, kemudian mencatat ajal kita, umur kita berapa jatah diberikan oleh Allah di muka bumi ini. Namun di bulan Sya'ban ini maknanya Allah sampaikan kepada malaikat. Ibaratnya sudah ada nama-nama siapa yang akan meninggal di tahun ini. Kita nggak tahu apa nama kita masuk list. Kalau masuk list, maknanya mari sama-sama kita mempersiapkan diri. Dan riwayat ini kita dapatkan dari Sayyidah Aisyah, istri baginda Rasulullah. Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ahabbu syuhuri ilaika an tasumahu Sya'ban. Bulan yang kau senang berpuasa di dalamnya Rasulullah bulan Sya'ban. Kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi, inna Allah yaktubu fihi ala kulli nafsin mayyitatin tilka sanah. Allah mencatat siapa saja yang akan meninggal di tahun itu. Maka kata Rasulullah, fa'uhibbu an ya'tiyani ajali wa ana sha'im. Saya senang kalau ajal kematian datang menjemputku, aku dalam keadaan berpuasa. Lagi-lagi ya, melakukan amal soleh, membagikan sebagai
sebagai persiapan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita juga demikian mempersiapkan diri menghadapi ajal kematian. Kemudian keutamaan berpuasa di bulan Sya'ban tentu banyak fadilah dan keutamaannya. Ya, sebagaimana Rasulullah ditanya puasa di bulan apa yang baik selain Ramadan ya Rasulullah? Kata Nabi, Sya'ban adalah puasa di bulan Sya'ban. Ditakzimi Ramadan sebagai bentuk penghormatan, pengagungan akan datangnya bulan suci Ramadan. Persiapan. Orang kalau nggak ada persiapan ya seperti tadi, tak pernah berpuasa, tiba-tiba Ramadan puasa. Ya sudah, di hari pertama baru tengah hari sudah loyo, ya lemas badannya, kayak belum makan 3 hari 3 malam. Malah ada siang Ramadan minum dia. Kenapa lupa kalau puasa? Maka kemudian inilah pentingnya kita mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Maka puasalah di bulan Sya'ban ini. Ada riwayat Ustaz yang melarang kita puasa kalau sudah lewat nisfu Sya'ban. Ya, itu memang ada riwayatnya. Namun di ujung hadis itu ada pengecualian, kecuali orang yang memang sudah terbiasa berpuasa. Jika kalau tidak ada puasa sebelum-sebelumnya, maka kalau sudah sampai pertengahan sudah tidak usah lagi berpuasa. Tapi kalau sudah terbiasa puasa Rajab kemarin, Sya'ban ini juga puasa Senin, Kamis, Rajab, tidak masalah puasa sampai akhir Sya'ban. Apalagi ada hutang puasa belum lunas. Ini perlu segera dilunasi hutang puasa. Dicicil ya satu-satu. Ya, ini memang nggak bisa sekali dua, karena ada satu hari puasa bayar 2 hutang dan kemudian apalagi peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban ini? Bulan Sya'ban dikatakan syahrus sholati 'ala nabi, bulan bersolawat kepada Nabi. Kenapa demikian? Karena ayat perintah untuk bersolawat kepada Nabi ini dikatakan turunnya di bulan Sya'ban. Apa ayatnya Ustaz? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi kita. Jadi Allah sebelum menyuruh kita untuk bersalawat, Allah tegaskan dulu Allah juga bersalawat kepada Nabi, malaikat juga bersalawat kepada Nabi. Kenapa kita umatnya Nabi ini justru tidak mau bersalawat kepada Rasulullah? Padahal kita sekarang ini mengenal Allah, kita merasakan nikmatnya beribadah, tahu kemana arah hidup kita ini, kemana setelah kematian ini, adalah kemudian hasil dari perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian mana bentuk ucapan terima kasih kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa makna Allah bersalawat kepada Nabi? Allah memuliakan Rasulullah. Rasulullah adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia, Allah sanjung di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad pemilik akhlak yang paling mulia, yang paling agung. Adalah kemudian dalam Isra dan Mi'raj kemarin peristiwa kita dengar kisahnya bagaimana Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa. Rasulullah sholat bersama para nabi dan rasul, dan Rasulullah menjadi imam. Rasulullah imamul anbiya wal mursalin, adalah pemimpin para nabi dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di akhirat nanti kata Nabi, ana sayyidu waladi Adam, saya pemimpin anak cucu Adam. Maka kita kadang memanggil Nabi dengan Sayyidina Muhammad. Maka ya ayyuhalladzina amanu, malaikat bagaimana sholawatnya kepada Rasulullah? Istighfar. Malaikat itu beristighfar untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena malaikat beristighfar untuk dirinya, malaikat tak ada dosa. Maka malaikat beristighfar untuk Rasulullah, beristighfar untuk kemudian para yang bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita salawat kepada Rasulullah, doa kita untuk Rasulullah, yang Rasulullah tak butuh doa kita. Jadi
Jadi kita berdoa untuk Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebenarnya kita berdoa untuk diri kita sendiri. Karena kemuliaan orang yang bersalawat kepada Nabi sangat banyak. Yang bersalawat kepada Nabi, Allah bersalawat untuknya 10 kali. Yang bersalawat kepada Nabi, malaikat juga bersalawat untuknya. Yang bersalawat kepada Nabi, Nabi juga bersalawat untuknya. Membalas salawat kita, salam yang kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Salawat ini menjadi sebab kita diampuni dosa kita oleh Allah. Salawat ini menjadi sebab dibukanya kesusahan, masalah dalam hidup yang kita hadapi. Salawat ini menjadi sebab kita mendapat syafaat pertolongan dari Rasulullah SAW. Dan salawat ini langsung diterima oleh Allah, disampaikan kepada Nabi SAW. Zikir kita belum tentu diterima, baca Quran kita sedekah tidak, tapi salawat yang kita baca langsung sampai kepada Allah, disampaikan kepada Nabi SAW. Bahkan walaupun keluar dari lisan orang yang pendosa ataupun bahasa kita dia gemar melakukan maksiat, berjudilah, mabuk-mabukan, berzina, tapi ketika dia bersalawat diterima oleh Allah, disampaikan kepada Nabi SAW. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita memperbanyak salawat kita di bulan Sya'ban ini, di bulan Ramadan, dan di hari-hari di sepanjang tahunnya adalah kemudian kita menargetkan berapa kali kita bersalawat dalam sehari semalam. Semakin banyak, semakin bagus, semakin besar kemungkinan kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentu di bulan Sya'ban kita juga memperbanyak zikir di antara la ilaha illallah, perbanyak istighfar, astagfirullah 70 kali, 100 kali, lebih banyak daripada itu lebih bagus. Syukur-syukur kita biasa membaca penghulu dari segala istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sampai ujungnya. Kita baca 3 hari di pagi hari, 3 hari di sore hari, mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah tadi yang kita sebut dengan Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Banyak riwayatnya, meskipun hadis-hadis ini banyak dihukumi oleh ulama kita hadisnya dhaif, hadisnya lemah, tapi ketika banyak periwayatannya maka saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Maknanya ada orang datang memberikan kabar berita, orang ini dia biasa berbohong dalam sehari-harinya. Dia mengatakan ada kebakaran di sana. Ada orang kedua datang, orang ini lemah ingatannya, dia kadang lupa, ya, disuruh menghitung ini, disuruh pergi apa, istilahnya ingatannya lemah. Dia juga mengatakan ada kebakaran di sana. Ada lagi orang yang ketiga, dia juga demikian, ya, susah dipercaya ucapannya dan seterusnya. Tapi karena banyak tadi orang yang menyampaikan, walaupun orangnya bukan ustaz ataupun bukan orang yang dipercaya di kampung itu, tapi ketika banyak maka kemungkinan besar benar-benar telah terjadi kebakaran. Begitulah kita kalau menganalogikan tentang hadis doa ini, dia masih hadis, tapi derajatnya saja yang lemah. Maknanya tidak diyakini 100% bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika banyak yang menyampaikan, maka besar kemungkinan hal ini benar terjadi ataupun benar datangnya dari Rasulullah. Bagaimana ada kemuliaan di malam nisfu Sya'ban. Di antara riwayat yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala melihat hambanya di malam nisfu Sya'ban ini, Allah memberikan ampunan kepada siapapun yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu dan yang tidak punya permusuhan, tidak ada perselisihan, tidak ada dendam, tidak kemudian dia memutuskan silaturahim dengan saudaranya. Banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan yang meskipun hadisnya baik, tapi dalam pengertian ulama-ulama kita beramal dengan hadis doa ini tidak masalah. Boleh saja, apalagi fadhail amal untuk memperbanyak amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau
malam nisfu Sya'ban ini kita hidupkan malam tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa besok siangnya kemudian kita berpuasa untuk menyempurnakan ibadah kita tersebut. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit banyak tentang pembahasan ataupun yang berkaitan dengan bulan Sya'ban yang kita sekarang sedang berada di dalamnya, yang sudah masuk di 10 pertama, ya maknanya kurang lebih 20 hari atau 21 hari lagi kita masuk ke bulan suci Ramadan. Malam nisfu Sya'ban ini beberapa namanya dikatakan Lailatul Mubarakah, malam yang penuh dengan keberkahan, Lailatul Qismah, malam dibaginya rezeki, hanya ditetapkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sudah diatur berapa rezeki yang didapatkan di tahun itu. Maka kalau kita menghidupkan malam itu, kemungkinan kita didapatkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Tafakkur, ada Lailatul Takfir, adalah malam diampuni dosa. Lailatul Ijabah, malam di mana doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Syafa'ah, malam bisa mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Bara'ah, malam pembebasan. Maknanya orang ada yang malam hari itu dipilih oleh Allah dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita memanfaatkan waktu yang ada di bulan Sya'ban ini. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Barangkali ada yang ingin bertanya, dan jemaah kami persilakan. Ya, silakan Pak Imam minta. Ini saya ingin tahu apa penyebabnya kiblat yang dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram itu dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tiba-tiba Rasulullah terbesit hatinya untuk meminta pindah kiblat begitu? Baik, saya belum membaca ulasannya lebih detail tafsirannya, tapi di antara yang pernah saya dengar adalah kemudian karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antaranya sangat mencintai kota Makkah, karena kota Makkah ini tanah kelahiran beliau. Bahkan kita ingat bagaimana ketika Rasulullah berhijrah meninggalkan kota Mekah ini dengan meneteskan air mata. Katakan, wahai Mekah, kalau bukan karena pendudukmu yang mengusirmu, maka aku tidak akan meninggalkan. Dan dia tanah yang dicinta oleh Nabi. Maka kemudian Nabi ingin, ya, bagaimana tanah kelahiran beliau ini tempat yang dicinta, dan memang Mekah, Ka'bah adalah tempat yang suci. Maka kemudian Rasulullah meminta kepada Allah walaupun tidak sampai terbesit lewat lisan beliau. Karena dalam ayat itu disebutkan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat, ya, bagaimana kadang-kala engkau wahai Rasulullah terkadang menengok ke langit, maknanya ada hajat, ada doa yang ingin disampaikan, permintaan kepada Allah, tetapi Rasulullah tidak menyampaikan secara lisan ataupun tidak meminta secara terus terang. Tetapi Allah Maha tahu apa yang diinginkan. Maka kemudian diberikanlah kiblat yang Allah, yang Rasulullah ridho dengan kiblat tersebut sebagai juga pembenaran dengan ayat dalam surah Al-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan sesuatu yang engkau ridhoi. Dengan pembenaran ayat itulah Rasulullah kemudian meminta. Dan di antaranya kita sebutkan tadi, ya, hikmahnya. Kalau seandainya Masjidil Aqsa masih menjadi kiblat kita sampai sekarang, maka tentunya kesuciannya akan sedikit banyak ternodai dengan penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Israel saat ini. Allah a'lam bishawab. Seperti itu sedikit banyak yang kita tahu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin Kamis malam hari ini terakhir perjumpaan kita di menjelang masuknya bulan suci Ramadan ini. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada jemaah Masjid Al-Qausar bila selama ini kami mengisi kajian ada kata-kata yang tidak pada tempat atau tingkah kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu jemaah sekalian. Kami mohon maaf dan mudah-mudahan jemaah semua sekalian bersedia
Baik, itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan sehat kita semua, panjang umur, berkah, mudah-mudahan bisa istiqamah beribadah sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Demikian wa minkum, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekurangan. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. اللهم احينا بالايمان واغثنا بالايمان واحشرنا بالايمان وادخلنا الجنه مع الايمان. اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان